masih yang namanya sesumbar. Iya, sesumbar lah ngomongnya gitu. Sampai akhirnya naik lah kayak nggak dirasa, maksudnya walaupun masih berat dan kakinya tuh lemes banget, aku ngerasa ada hembusan nafas di kuping. Di situ Aris nggak bisa, akhirnya aku kabur sendiri. Di situ pas mau narik Aris yang berusaha untuk kabur, aku ngeliat di belakang Aris tuh udah banyak bang. Coba cari Aris, cepetan cari Aris. Di situ aku cuma disuruh minum. Setelah minum, Ridwan ngasih tahu, Isa, Aris. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu diberikan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya. Oke, kali ini gua kedatangan narasumber nih. Seorang yang punya pengalaman horor mendaki Gunung Salak. Ini cerita sempat booming dulunya ya. Jadi di pendakian Gunung Salak ini bisa dibilang memakan korban lah. Nah, kenapa bisa sampai memakan korban? Coba kita tanya langsung sama orangnya. Disa? Iya, halo bang. Apa kabar Disa? Baik. Jadi Disa ini, dia punya channel YouTube juga namanya Cerita Horor Milenial ya, Iya, betul ya? milenial. Nah, sekarang dia mampir ke sini untuk berbagi cerita tentang pendakiannya di Gunung Salak. Nah, sedikit aja nih. Emang waktu itu, emang udah sering mendaki atau baru pertama kali? Pertama kali. Pertama kali mendaki tuh? Terus kenapa mau mendaki? Lagi mumet, bosen sama kondisi saat itu, dan diajak juga sama salah satu teman. Oh, jadi karena diajak, pas mumet juga, kira naik lah nih. Iya, naik lah. Ke gunung mana waktu itu? Salak bener ya? Gunung Salak. Kan gue sebutin, kedua gue sebutin tadi. Nah, waktu itu berapa orang tuh naik? Naik itu bertiga. Bertiga? Bertiga, saat... Tadinya kan niatnya berempat, salah satu nggak jadi naik karena iya, karena dia nggak bisa. Oh, bertiga ini cewek berapa? Cewek, aku cewek sendiri. Oh, cewek sendiri. Oke. Kenapa cerita ini begitu membekas buat lo? Karena salah satu teman aku sampai kehilangan nyawa di sana. Sebelum naik itu ada ini nggak? Ada tanda-tanda juga. Oh ya? Iya. Apa tanda? Udah kayak awal masuknya aja tuh kita foto-foto. Di situ tuh setiap aku fotoin temen aku ini ngeblur. Oh, temen yang meninggal ini? Iya. Dia ngeblur? Terus apa lagi? Sempat pas mau sampai di baru masuk ke pintu rimba itu ada kayak nenek-nenek nyamperin gitu, kayak mbah-mbah. Terus bilang nggak usah naik, pakai bahasa Jawa. Oh, berarti udah diingetin? Udah. Oke, tahan dulu. Oke, udah penasaran kan sama ceritanya? Ikutin video ini terus. Yaudah, kita nggak usah lama-lama lagi. Iya. Udah siap? Mode horor aktif. Nah, Disa, gimana tuh ceritanya? Jadi tuh waktu itu aku tuh niatnya ngajakin teman aku nih nongkrong awalnya berempat. Aku tuh bersahabat tuh berempat, 2 laki-laki 2 perempuan. Aku, si Aris, sama si Ridwan, sama si Tami. Nah, si Aris ini memang sudah sering mendaki gunung, cuman memang mulutnya ini sesumbar. Oke. Sesumbar dalam hal, ya udah tenang ada gue, gitu segala macam. Oke. Nah, pada saat itu aku bilang ke teman-teman aku, bosan banget nih di Jakarta gitu. Kita refreshing yuk. Terus si Aris ini nyeletuk. Ya udah, kita daki aja. Terus ragu dong. Aku tuh ragu karena belum pernah sama sekali ngedaki. Terus si Aris ini bilang, tenang aja ada gue. Kata dia gitu. Allah, kata si Ridwan, Allah lu gitu kan. Iya tenang ada gua gitu, udah lu tenang aja. Akhirnya yang jadinya ragu jadi kayak ya udahlah gue coba gitu. Udah akhirnya aku cobalah tuh ngedaki. Pas udah H-1 si Tami ini nge-cancel karena nggak diizinin saat itu.
Akhirnya ya udahlah, kita tetap berangkat nih bertiga. Aku, Ridwan sama Aris. Naiklah tuh kita masuk ke registrasi awal. Registrasi awal nggak ada hal-hal aneh. Naiklah kita mau menuju ke pintu rimba. Oke. Pas mau menuju pintu rimba ini, tiba-tiba tali sepatu aku nih copot. Ya aku berusaha benerin dulu dong daripada kenapa-napa. Misalnya aku benerin, lagi ngikat tali sepatu, tiba-tiba kayak ada orang yang nyamperin. Ternyata pas aku nengok, mbah-mbah, nenek-nenek, kayak nenek-nenek gitu. Terus di situ dia nanya mau kemana, pakai bahasa Jawa saat itu. Terus aku bilang mau ke atas. Dia bilang nggak usah ke atas. Aku lari karena aku pikir dia takutnya nggak waras kan, setiap orang gila atau segala macam. Nyamperin lah aku tuh ke dua teman aku, nggak ngomong apa, aku langsung nyamperin aja gitu. Sampailah tuh kita di pintu rimba. Pas di situ Aris tuh minta tolong sama aku buat foto. Oke. Dis, fotoin dong. Aku bilang ya udah sini gitu. Aku fotoin. Setiap aku foto itu ngeblur sampai Aris tuh marah-marah, nggak becus banget sih lo, sampai bener-bener dibentak gitu. Ya itu 3 kali foto nggak bisa. Kayak akhirnya si Ridwan udah ayo cepet cabut daripada nanti kita kelamaan. Ngeblurnya ini si Aris doang? Aris doang. Dia di situ kan. Terus naiklah. Baru naik beberapa menitan, aku ngerasa karir aku tuh berat banget. Bener-bener berat. Bikin kaki lemes. Berusaha bilang dong sama mereka, karir gue berat banget nih. Lemes banget lagi kaki gue. Cuman tanggapannya si Aris ini, "Halo baru gitu, baru naik kita." Oke. Masih yang namanya Sesumbar. Iya, sesumbar lah ngomongnya gitu. Sampai akhirnya naiklah kayak nggak dirasa, maksudnya walaupun masih berat dan kakinya tuh lemes banget, aku ngerasa ada hembusan nafas di kuping. Hembusan nafas, itu berusaha untuk nggak ngomong ke mereka awalnya. Tapi tuh makin, hembusan tuh makin, nafasnya tuh makin deket. Sampai akhirnya aku ngomong, kalian denger nggak sih hembusan? Si Ridwan bilang, enggak, kita nggak dengar apa-apa. Nah, si Aris bilang, alah perasaan lo aja kali, itu kayaknya mau hujan deh, udah gerimis-gerimis, kata dia gitu. Sampai akhirnya lagi menuju ke pos 1 itu, ada yang lewat juga pendaki, berdua di situ. Kang Daud sama Hamidah. Oh, kenalan. Kenalan lah di situ. Di situ kenalan, cuma salah satu ini kayak agak beneran nih kita mau daki gitu karena diajaki sama Kang Daud bareng. Oke. Kayak kalian bertiga doang katanya. Iya kita bertiga doang Kang. Ya udah gabung aja. Cuman temannya Kang Daud ini bilang kayak kita ganjil loh Kang. Kan katanya kalau ganjil nggak boleh. Iya. Sampai akhirnya Kang Daud bilang ya udah yang penting kita tuh jaga lisan dan jaga sikap. Udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita berdoa aja. Naiklah itu kita bareng-bareng dan di situ aku udah nggak kuat karena carrier itu berat banget. Sampai akhirnya aku ngomong boleh nggak istirahat dulu. Carrier aku berat banget, kaki aku lemes gitu. Sampai akhirnya situ sebenarnya Aris tuh kayak masih apa sih cemen banget, itu masih jauh gitu. Lu tuh ngerepotin banget sih kayak gitu loh. Terus si Kang Daud ini menengahi kita kan. Kang Daud bilang, ya udah kita istirahat dulu ya gitu. Udah istirahat dulu, si Kang Daud nyuruh lepas carrier. Coba lepas carriernya. Terus dia kayak ngeluarin cerutu rokok gitu. Terus dihembusin ke carriernya gitu. Oh, ke carriernya. Sama dia memberikan air putih ke aku. Terus setelah udah aku minum, disuruh istirahat, dia berusaha nyemburin asap-asapnya itu ke tasnya. Kang Daud nyuruh coba pakai lagi. Enteng bang. Oke. Itu enteng, bener-bener carriernya enteng. Yang tadinya tuh berat banget, yang kaki ngegelitik, lemes, ini langsung enteng.
Dia jelasin nggak kenapa? Aku nanya di situ, carrier-nya ada apa emang Kang? Kenapa, apa aku ditempel atau apa gitu? Terus kata, oh jangan dibahas. Udah kita naik aja. Udah kita. Okay. Itu dia nggak menginformasikan apapun. Dia cuman kayak udah nggak usah dibahas, kita nggak usah berpikir negatif, kita positif aja. Naik lagi tuh. Karena di situ hujan semakin deras, terus juga sudah sekitar jam 4 sorean, akhirnya udah mau ngebuka tenda. Oke. Ada tempat space, yang space, datar. Nah, di situ aku lagi nemenin si temen aku ini, Ridwan, buat gituin tendanya. Bikin tenda. Bikin tendanya. Tiba-tiba si Aris ini ngajakin Ridwan, Wan cari air yuk. Tadi kan kayaknya gue ngeliat ada apa namanya? Mata air. Iya, mata air gitu. Gak jauh dari sini, kata dia gitu. Terus Kang Daud bilang, nah besok aja, kata dia gitu. Kan air juga masih banyak. Terus kata si Aris ini bilang, masih kekeh kayak, takutnya nanti malam kita kekurangan air Kang, katanya gitu. Udah gak apa-apa. Cuman si Ridwan ini gak mau nemenin. Mungkin dia kayak agak parno, takut, gak ngerti deh. Terus akhirnya, ya udah aku nawarin diri, ya udah Riz sama gue aja. Nemenin lah aku tuh. Itu lumayan jauh sih, sekitar ada 15 menitan jalan dari lokasi ke tempat mata air itu. Sampailah tuh di mata air itu. Nah, udah diambil tuh diisi, kan kita bawa kayak botol-botol gitu kan, diisi. Di situ si Aris mau ke kamar mandi, kebelet pipis, katanya gitu. Karena di situ kan namanya hutan ya, akhirnya dia, ya udah gue ke belakang aja, kata dia gitu. Dia ke belakang, aku lagi ngeliatin mata air di situ, ngeliatin mata air. Tiba-tiba aku ngerasa di belakang aku ada orang. Kan si Aris baru pergi. Pergi nih. Kok Aris udah mau balik? Aris kok balik lagi gitu kan? Terus aku ngeliat ke belakang, ada pendaki lain. Ada pendaki lain sendiri. Pendaki itu ngapain? Dia cuman terdiam, mukanya pucet banget. Cuma aku masih positive thinking, maksudnya nggak berpikir aneh-aneh. Kang, mau ngambil air juga? Aku bilang gitu kan. Terus dia cuman senyum, langsung menyalip aku gitu ke depan. Aku langsung mengarah ke jalanan yang Aris tadi jalan kan. Baru beberapa langkah, posisi aku ngebelakangin dia. Aku ngecium bau amis dari lokasi yang tadi aku ketemu sama pendaki itu. Aku nengok, pendakinya udah gak ada. Akhirnya aku ngejerit dong, lari ke tempatnya si Aris. Riz, gue ngeliat setan, aku bilang gitu kan. Terus si Aris bilang kayak, apaan sih Dis, lu berisik banget gitu kan. Gue ngeliat setan, bener, sumpah gue ngeliat setan gitu. Terus di belakangnya tuh ada setan. Apaan sih, nggak ada, udah cabut gitu kan. Cabutlah kita. Nah, pas lagi mau jalan menuju ke tenda, tiba-tiba si Aris ini keprosok. Dia pleset? Iya, kepleset terus keprosok ke bawah. Ke jurang? Iya, kayak ada jurang, cuman di bawahnya tuh ada yang kayak, apa ya dibilangnya, tempat datar lagi. Jadi kayak zrok gitu. Nah, itu dia jatuh ke bawah situ. Nah, kondisi aku panik, aku narik dia, Riz gitu kan. Aku ke bawah karena kan beratnya dia lebih berat dibanding aku. Aku jatuh juga dan aku udah nggak inget. Yang aku inget di situ, Aris berusaha bangunin aku. Berarti, dis gitu. Berarti lu pingsan gitu? Iya. Di situ aku pingsan. Aku nggak inget apa-apa, cuman yang aku dengar awal pas melek itu Aris manggilin nama aku. Dis, bangun Dis. Dan kaki aku keseleo. Gak bisa, maksudnya sakit banget gitu kalau diajak jalan kan. Itu akhirnya si Aris ngebantu aku buat ngerangkul gitu kan buat ngejalan. Nah, kondisi itu udah malam banget. Kayak sekitar udah gelap, udah 5:30
Kan masuk kalau di itu kan udah gelap banget ya, setengah 6 itu. Pas kondisi kita mau balik, jalanlah kita pelan-pelan. Pelan-pelan ya Riz, kaki gue sakit banget, aku bilang gitu. Terus Aris bilang, iya, aku ngerasa kita tuh cuma muter-muter di lokasi itu lagi. Karena aku ngerasa, lah ini perasaan tadi ngelewatin pohon ini deh. Pohon besar yang besarnya cuma satu itu doang. Yang paling besar gitu. Jadi menonjol lah tuh paling pohonnya. Menonjol di situ. Sampai akhirnya ngomonglah ke Aris gitu lah, aku ngomong ke Aris. Riz, kayaknya kita udah ngelewatin tempat ini lagi deh. Ya udah deh, gini deh, biar yakin gitu loh. Nih gue ada slayer, kita ikat di sini. Ya kan? Biar tahu nih titiknya bener nggak sih kita di sini lagi gitu. Jalanlah tuh kita. Bener balik ke situ lagi, ke slayer yang tadi kita ikat di pohon itu. Sampai akhirnya, yaudah coba kita arah belok ke kiri. Beloklah kita tuh ke kiri. Di situ aku ngelihat ada cahaya lampu banyak, seperti pemukiman warga sekitar situ. Mendekatlah ke sana. Yaudah kita ke sana aja, karena udah terlalu gelap, bahaya juga. Daripada kenapa-napa, kaki juga sakit banget. Kesanalah kita, nyamperin ke pemukiman itu. Sampai di pemukiman itu, yang aku lihat rumahnya itu, jendelanya kayak dipalangin gitu, X, pakai kayu, semua. Tapi ada satu rumah yang kebuka. Jendelanya kebuka? Jendelanya nggak di X dan pintunya juga kebuka. Oke. Kita nyamperin lah ke sana. Nyamperin itu kita ke sana. Tiba-tiba ada nenek-nenek tua yang keluar dan disitulah aku kaget. Nenek-nenek tua itu yang aku temui di bawah yang ngelarang aku naik. Persis tuh? Sama persis. Nenek itu bilang apa? Akulah yang nyapa duluan. Lah Nek udah nyampe di atas aja, cepet banget. Terus si neneknya cuma bilang iya gitu. Terus aku bilang dong ke nenek itu, Nek kita boleh nggak numpang dulu di sini sampai nanti udah terang baru kita jalan ke tenda, jalan lagi karena kaki aku juga sakit gitu. Nenek itu yaudah masuk ke dalam. Ya udah kita masuk ke dalam. Di situ neneknya menyediakan makanan, singkong segala macam. Karena di situ Aris udah bawel banget karena dia lapar kan. Akhirnya dia langsung ngambil makanan, aku mau ke toilet nih. Aris lagi makan lahap. Aris, gue mau ke toilet. Aris bilang, iya tadi tuh gue ngeliat toilet dari pintu masuk ada di sebelah kanan. Kata dia gitu. Oh, lu bisa nggak sendiri? Kata Aris gitu. Bisa kok, bisa. Di situ Aris udah kayak lagi kekenyangan, lagi duduk gitu. Masuklah aku ke toilet. Pas keluar toilet, di situ Aris kayak lagi tertidur merem gitu di samping. Jadi toilet samping tuh ada kayak balai gitu. Dia tertidur di situ. Cuman yang anehnya aku ngedengar suara orang lagi makan di samping pintu. Jadi toilet ini pintu, di sebelah sininya tuh ada kayak orang lagi makan. Nenek itu makan? Gak tahu, aku belum. Pas aku lihat keluar, nenek itu lagi kayak jongkok di bawah. Jongkok kayak lagi makan sesuatu. Karena dia sadar itu ada aku di belakang, dia nengok ke belakang bang, ngelihat aku. Yang aku lihat di situ, nenek itu lagi makan ayam yang masih hidup dan itu darah semua di mulutnya. Itu bener-bener darah semua yang dia lagi kayak nengok. Terus? Di situ teriak dong dan berusaha untuk ke Aris, ayo Riz, ayo cepetan. Aris cuma diem doang. Diem kayak kesurupan apa gimana nggak ngerti. Itu udah bener-bener yang aku udah narik-narik dengan kaki yang pincang. Ayo cepet Riz, itu gue ngeliat nenek-nenek ini udah nih kayaknya ini pemukiman hantu deh kayaknya deh. Serem banget, aku bener-bener yang teriak-teriak. Di situ Aris nggak bisa, akhirnya aku kabur sendiri. Di situ pas
mau narik Aris yang berusaha untuk kabur, aku ngeliat di belakang Aris tuh udah banyak banget sosok cewek itu bener-bener yang ini udah darah semua. Terus ada sosok tinggi besar berbulu, itu cuma kelihatan tuh sepinggangnya doang. Atasnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Terus gimana dong? Di situ aku refleks langsung teriak dan langsung ninggalin Aris. Karena itu bener-bener yang Aris ditahan sama makhluk itu. Ditahan? Aku kabur lah gitu. Keluar dari rumah si nenek itu. Pas aku kabur, pokoknya sekencang-kencangnya jauhin dari tempat lokasi itu. Pas lagi mau menelusur, aku ngedengar suara air. Berarti deket sama mata air yang tadi aku ambil air gitu. Aku telusurin. Aku ngeliat ada bayangan Kang Daud. Oke, Kang Daud. Itu Kang Daud, Kang, Disa ini Disa. Bener-bener yang kayak, Kang ini Disa gitu. Tapi tuh bayangannya tuh lari. Akhirnya aku ngikutin bayangan itu. Sampailah aku di mata air itu. Bener, mata air yang sama. Di mata air yang sama. Dan di situ ada kayak batu gitu kan, batu besar. Aku berusaha kayak ngerasa aman, lebih aman karena udah lumayan jauh dari lokasi. Walaupun di situ deg-degan dan itu udah kaki udah sakit banget. Berusaha untuk istirahat. Aku ketiduran. Oke, ketiduran di situ. Ketidurannya tuh bener-bener yang kayak kecapean, kayak udah ketakutan. Akhirnya sadar-sadarnya ada yang bangunin, Neng. Itu udah jam subuh kayaknya ya, karena dia bilang, Neng, kok tidurnya di sini sih sendirian? Kang, tadi teman saya di rumah situ, terus saya ngelihat nenek-nenek lagi makan. Ceritain lah tuh yang aku lihat tadi. Si akangnya bilang, nggak ada pemukiman di sini. Kalau pemukiman pun jauh. Ya udah kalau gitu saya anterin ke tempat registrasi aja ya. Turun lagi berarti. Saya anterin ke tempat registrasi, mungkin nanti ketemu sama teman-temannya di sana. Daripada kayak gini nanti kamu hilang, malah kemana? Dianterin lah aku. Di situ ketemulah sama Kang Daud, sama Ridwan, dan sama yang temannya Kang Daud itu. Dia bilang, Disa, langsung istirahat, minum dulu, minum. Aku masih khawatir sama si Aris. Aris gimana? Aris ketinggalan di sana. Aris kesurupan. Aku masih yang Aris kesurupan di sana. Coba cari Aris. Cepetan cari Aris. Di situ aku cuma disuruh minum. Setelah minum, Ridwan ngasih tahu, Disa, Aris meninggal. Jasadnya tuh udah diketemuin sebelum aku datang. Di mana? Di lokasi deket mata air yang dia jatuh. Kepalanya patah. Lah terus? Yang aku merinding. Ngebangunin aku nggak tahu siapa. Di situ shock banget, masih nggak percaya karena pas kejadian jatuh itu Bang, masih kedengeran banget suara bangunin, dia masih ngerangkul, ngebantuin bangun. Sampai rumah itu kan? Sampai ke tempat nenek yang ketemu Mbah itu. Kang Daud ceritalah di situ. Tadi kamu ngeliat bayangan saya kan? Saya tadi berusaha ngebantuin kamu keluar dari desa itu. Iya, desa itu. Katanya aku masuk ke dalam dimensi mereka. Dunianya mereka. Yang aku temui itu bukan Aris. Siapa? Itu hantu yang sudah jin lah yang menyerupai. Iya. Aris sudah meninggal. Terus maksudnya masuk ke rumah itu apa? Aku
Karena Aris di situ makan makanannya nenek-nenek itu kan. Untungnya aku nggak makan. Kalau aku makan mungkin aku bisa nggak pulang. Iya. Itu kan disediain makanan, Aris makan. Aku nggak mau kan. Aku nggak lapar, aku pengen ke toilet doang. Cuma kan posisinya Aris itu udah meninggal. Iya. Aku ngerasanya itu Aris. Kang Daud bilang itu yang menjelmai Aris. Kan pas terperosok itu, lu pingsan, si Aris nggak kenapa-napa. Dan dia masih bangunin, masih digoyak-goyak, Disa. Aku bangun pun karena dengar suara dia. Itu lu ngerasanya si Aris? Dan Aris tuh masih ngerangkul, masih buat ngebantu aku yang kakinya. Masih manusia ya? Iya. Dan pas aku ngelihat, pas aku turun, aku buka, Aris itu jenazahnya Aris. Kepalanya patah. Kok bisa ditemuin? Berarti Ridwan minta tolong dong? Iya, karena katanya kita udah lama nggak balik-balik. Sekitar 4 jam, 5 jam tuh kita nggak balik-balik. Hah? Akhirnya dari yang kita mencari mata air itu, Ridwan sama Kang Daud memutuskan buat nyari. Oke. Minta tolong juga sama ada pendaki yang lain. Ketemulah si Aris dengan kondisi dia sudah jatuh. Aku nggak ketemu. Lu nggak ketemu? Katanya iya. Berarti lu bisa ditarik keluar gara-gara Kang Daud itu? Kang Daud itu. Gue ngelihat bayangan Kang Daud gitu. Damn. Terus gimana tuh? Sampai bawah? Ya, setelah sampai bawah. Iya kan sudah melihat jasadnya Aris. Iya, kaget banget. Bener-bener. Gue masih nggak percaya di situ. Dan Kang Daud berusaha. Ya, yang tadi kamu masukin itu bukan Aris gitu loh, bukan teman kamu. Itu jin yang ada di gunung yang menyerupai Aris yang ingin mengajak. Dari awal naik pun si nenek itu sebenarnya sudah melarang kan? Iya. Aku masih kekeh. Berarti si nenek itu jahat apa baik sebenarnya? Gak ngerti dia baik atau jahat. Cuma mungkin dari awal naik itu kan si Aris juga udah sesumbar ya, ngomongnya udah. Makanya kan di awal dilarang naik kan. Cuma pas kita naik ke atas sampai ke rumah itu, ketahuan nenek itu siapa. Iya, dia makan ayam. Iya, bukan orang lah, bukan orang baik lah gitu istilahnya. Tapi dia baik sama aku untuk memperingati untuk tidak naik gitu. Ya diperingati lu dong? Iya. Oke. 2 teman aku tuh enggak. Terus masalah Carrie tadi gimana? Itu nggak tahu sih. Oh, nggak dijelasin? Nggak dijelasin. Karena katanya udahlah nggak usah tahu juga daripada nanti kenapa-napa. Ya kan kalau overthinking juga kan. Berarti setelah turun dari gunung itu langsung pulang tuh berarti? Iya, pulang. Dan ya tidak membawa teman, hanya membawa nama. Sampai sekarang masih naik gunung? Enggak. Udah enggak? Enggak. Membekas banget. Jadi enggak lagi. Maksudnya ngajak lu ke situ ngapain ya? Mungkin untuk gue stay di perkampungan itu. Karena di situ yang gue lihat banyak banget makhluk yang seperti pendaki gitu. Entah itu dia terkunci di sana dan itu bukan normal ya. Yang pucat, yang ada. Yang itu yang di belakang lu itu. Itu gue bener-bener larinya tuh harus ngejauhin itu banget. Baru ngelihat bayangan Kang Daud. Oke. Ada lagi? Udah. Ini cerita asli. Karena gue gak habis pikirnya di situ. Apa twistnya itu loh? Kan jatuh. Gak taunya. Bukan. Almarhum Aris ini meninggal di tempat kan berarti ya? Iya. Berarti pas lu bangun tuh lu udah pindah. Iya.
Cuma gue ada teori sih, cuma gue nggak enak sama almarhum. Jangan. Oke. Dis, ada ini nggak? Mungkin pesan-pesan lah buat pendaki-pendaki pemula, kan lu waktu itu naik pemula kan. Nah, lu sudah merasakan gimana naik gunung. Lu ada pesan nggak buat teman-teman gitu? Iya. Yang pemula-pemula gitu. Jangan sesumbar. Jangan berpikir aneh-aneh. Karena itu juga kan bukan tempat kita ya. Kita di situ hanya bertamu lah. Iya, bertamu. Jangan mengganggu. Itu sih. Oke, Dis. Makasih banyak ya. Iya. Udah mau main ke channel gua, dan buat kalian yang nonton video ini, doa ya buat temannya Disa, Aris, semoga ya amal ibadah diterima. Amin. Dan dosa-dosanya diampuni. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, dan jangan lupa kalian main juga ke channelnya Disa, yaitu Cerita Horor Milenial. Kalian yang suka cerita-cerita horor, di sana banyak cerita horor, kalian bisa mampir. Gua Joe sama Disa, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wih.